Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, saya Nurul Hasanah. Dan saya Siti Hajar. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Rusman 2011, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruang kelas maupun luar sekolah. Dan menurut Harold B. 1965, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Lalu selanjutnya ada pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP, dan manajemen berbasis sekolah, MBS. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada Rusman 2011 mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dalam konteks KTSP, dijelaskan secara operasional bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pengembangan. Yang ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, tahap evaluasi atau penilaian. Lalu selanjutnya ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Andang 2014, manajemen berbasis sekolah, merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah dengan mementingkan peran serta masyarakat untuk ikut andil dalam mengambil bagian untuk memajukan pendidikan. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum, menurut Sanjaya 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu yang pertama, prinsip relevan, yang kedua, prinsip fleksibilitas, yang ketiga, prinsip kontinuitas, yang keempat, efektivitas, yang kelima, efisiensi. Lalu selanjutnya ada komponen kurikulum. Menurut Sanjaya, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan, isi, metode strategi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum menurut Rusman 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan.
Lalu selanjutnya, perumusan tujuan kurikulum menurut Rusman. Terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber empiris, yang kedua, sumber filosofis, dan yang ketiga, pembelajaran sumber bahan. Landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman 2011, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan sosial. Yang kedua, perlakuan pengetahuan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan selanjutnya ada model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut: the Concurrent-Based Adaptation atau model CMBAM, yang kedua ada model Letchworth, dan yang ketiga ada model Torrey. Evaluasi kurikulum. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kekayaan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Lalu di sini ada kesimpulan dari makalah kami, yaitu adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu tadi adalah presentasi yang kami sampaikan. Sampai di sini presentasi kami. Salah kata dan salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.